Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan melihat respon dari Rin Wartia Trigina alias Erin. Setelah asisten rumah tangganya yang bernama Nur Rohmah memilih untuk kabur dari rumah Erin, tempat dia bekerja dengan cara melompati pagar. Aksi Nur Rohmah tersebut dilakukan tidak lama setelah ia diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang kabarnya menjadi saksi dari pihak Erin. Dan aksi Nur Rohmah tersebut terjadi tidak lama setelah Sunan Kalijaga menyatakan tidak lagi menjadi kuasa hukum Erin. Sunan Kalijaga membuat postingan yang tak terduga di sosial media. Dalam postingannya, Sunan Kalijaga terlihat seakan membela asisten rumah tangga karena ia menyebut orang-orang yang bekerja dengannya sebagai bagian dari keluarga. Lantas, seperti apa tanggapan Erin terkait postingan Sunan Kalijaga tersebut dan juga langkah Sunan Kalijaga yang memilih mundur sebagai kuasa hukum Erin? Seperti apa tanggapan praktisi hukum Agustinus Nahat atas langkah Sunan Kalijaga yang mundur dari tim kuasa hukum Erin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, berbagai hal yang tak terduga terjadi di seputar kasus hukum antara Rin Wartia Trigina alias Erin versus mantan asisten rumah tangganya yang bernama Herawati. Belum lama ini, asisten rumah tangga pengganti Herawati yang bernama Nur Rohmah telah kabur meninggalkan rumah Erin dengan cara melompati pagar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 kemarin. Hal itu terjadi tidak lama setelah Nur Rohmah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan yang kabarnya menjadi saksi dari pihak Erin. Aksi Nur Rohmah yang melompati pagar itu juga terjadi tak lama setelah Sunan Kalijaga menyatakan bahwa ia tidak lagi menangani perkara hukum Erin. Dan seperti inilah tanggapan dari Erin tentang aksi Nur Rohmah yang kabur dari rumah Erin. Ya, saya nggak bisa tanggapi dalam lah, karena kan memang kemarin itu dia sebagai saksi karena memang panggilan dari pelapor. Dari pelapor ini memberikan keterangan saksi bahwa ini ya tentu salah satunya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik ya berkewajiban untuk mendatangi untuk sebagai saksi ya kita datangkan. Nah, itu tidak sama sekali karena memang ini panggilan dari polisinya langsung dari pihak kepolisian. Itu sah-sah aja, nanti mereka bisa mendeteksi. Ya, kalau memang bisa dipilih ya silakan saja. Berarti sampai saat ini ayah tersebut sudah nggak bekerja ya? Iya. Sebenarnya kemarin si Nur itu udah baik-baik aja sama saya, nggak ada masalah sih, cuman karena mungkin dia sendiri dan terus-terusan diganggu sama suaminya kan, terus pulang ya, akhirnya kan jadi nggak fokus kerja. Sebenarnya kalau kita sama kerja sama kita baik-baik aja, semua nggak ada masalah. Jadi dia tiba-tiba didesak terus untuk pulang, alasannya katanya orang tuanya sakit, ini itu ya sebenarnya. Jadi saya juga nggak bisa maksa ya itulah mungkin. Jadi salah satunya pasti adalah yang pihak-pihak yang jadi bikin rumit ini. Jadi kan harusnya kan nggak perlu kayak gitu. Sebenarnya kita baik-baik aja, cuman kan jadinya dibesar-besarkan gitu kan. Selain itu, Erin juga menanggapi langkah Sunan Kalijaga yang memutuskan untuk mundur dari statusnya sebagai kuasa hukum Erin dalam usaha Erin melawan langkah hukum dari Herawati, mantan asisten rumah tangganya. Langkah Sunan Kalijaga tersebut terbilang mengejutkan. Pihak kuasa hukum Erin juga menjelaskan respon dan perasaan Erin ketika melihat postingan dari Sunan Kalijaga di sosial medianya. Sunan Kalijaga menyebutkan bahwa asisten rumah tangga adalah bagian dari keluarga. Berawal dari sebenarnya saya sudah
mempercayakan kepada Pak Sunan untuk menangani kasus saya. Lalu tiba-tiba di pertengahan jalan Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang belum saya sepakati sebelumnya. Ya berarti kan ini nggak profesional ya. Jadi ya kewajibannya, sebenarnya juga kewajiban dari yang Pak Sunan inginkan sudah kita penuhi. Pokoknya semua sudah kita penuhi lah, ya sesuai apa lawyer fee-nya udah beres. Terus ya udah tinggal bekerja. Nah setelah bekerja di pertengahan jalan baru 2 minggu ya tiba-tiba Pak Sunan mendelegasikan ke lawyer yang kemarin sempat saya wawancara, iya. Dan sebenarnya kan kita kurang berkenan karena kan tidak ada pembicaraan sebelumnya. Ya. Jadi berarti karena itu mungkin nggak ada komunikasi terkait lawyer yang kemarin Mbak Erin kan bisa dibilang. Iya, karena kan memang dari awal saya mempercayakan ke Pak Sunan, terus pokoknya udah mempercayakan dan saya juga udah membayar lawyer fee, udah kewajiban saya serahkan gitu semuanya, tapi kan tiba-tiba ada didelegasikan, itu aja sih. Di tengah panasnya kasus hukum yang terjadi antara Rian Wartiatri Gina alias Erin versus mantan asisten rumah tangganya yang bernama Herawati, Erin telah menempuh berbagai langkah hukum sebagai bentuk pembelaan diri. Namun di dunia maya yang terlihat dari postingan di akun sosial media pribadinya baru-baru ini, Erin memperlihatkan sisi kehidupannya sebagai sosialita papan atas. Ia bertemu dengan teman-teman sosialitanya dalam balutan busana dan aksesoris yang mewah. Erin terlihat santai menikmati waktu bersama teman-teman sosialitanya. Seakan tak ada yang perlu dicemaskan. Sebelumnya, tim kuasa hukum Sunan Kalijaga, mantan kuasa hukum Erin, akhirnya angkat bicara. Agustinus Nahak sebagai perwakilan dari tim Sunan Kalijaga menjelaskan alasan-alasannya untuk tidak lagi menangani perkara hukum Erin. Menurutnya, Sunan Kalijaga sudah memutuskan dengan cara yang benar dan tidak melanggar prosedur dan kode etik ketika ia memutuskan mundur sebagai kuasa hukum Erin. Kedepannya, kedua pihak harus tetap membina hubungan baik dan tetap menjaga kerahasiaan masing-masing. Kan itu hal yang biasa sebenarnya. Pengacara mundur dari kliennya atau klien misalnya mencabut kuasa dari para pengacara, itu hal yang biasa saja. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Bang Sunan ya tentunya dengan tata cara yang benar dan juga tidak juga melanggar etika. Contoh ya perkara yang saat ini ditangani oleh Bang Sunan dan tim ya, bahwa secara sah dan etis Bang Sunan misalnya mundur, itu tidak ada pelanggaran prosedur di situ, termasuk kode etik. Justru meninggalkan sikap profesionalis, menempatkan prinsip hukum ya dan etika dan rasa keadilan di atas hubungan perwakilan. Jadi memang ini harus di dua belah pihak harus duduk bersama lah. Karena awalnya kan jadi pengacara dan klien, awalnya hubungannya baik. Apapun itu, walaupun tidak lagi menjadi hubungan hukum dalam penanganan suatu perkara, tapi hubungan baik itu harus tetap dijaga. Yang kedua juga memang kedua belah pihak juga harus tetap menjadi teman lah, sebagai sahabat yang baik walaupun di luar daripada penanganan perkara begitu. Sebenarnya bukan tiba-tiba juga. Saya ini kebetulan sampai saat ini belum ketemu Bang Sunan nih, mau tanya alasan mendasar. Tapi kalau dari sisi advokat saya harus menjelaskan itu bahwa ketika klien tidak memberikan informasi yang benar sesuai dengan fakta yang diperoleh para advokat atau kliennya, itu wajib si pengacara harus mempertanyakan itu. Tapi kalau hubungan itu berakhir, misalnya dalam penanganan perkara ini sudah tidak ada hubungan hukum, sudah berakhir atau advokat sudah mundur, ini juga hak mutlak klien atau kewajiban klien untuk tetap menjaga kerahasiaan kedua belah pihak. Itu ya, itu yang harus disampaikan. Dan di sini juga bahwa Bang Sunan juga tidak pernah membocorkan rincian kasusnya seperti apa, karena menyebutkan di sini soal perasaan pribadi ya, dianggap keluarga. Jadi ini menurut saya sudah sesuai dengan privasi, jadi tidak ada pelanggaran kerahasiaan di sini. Itu sangat penting harus kita sampaikan kepada masyarakat.
Menanggapi postingan Sunan Kalijaga di sosial media yang sempat menyebutkan bahwa asisten rumah tangga adalah bagian dari keluarganya. Dan postingan tersebut tampaknya dibuat tak berselang jauh dari pernyataan pengunduran diri Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum Erin. Menurut Agustinus Nahat, ungkapan tersebut sudah benar dan sesuai dengan isi Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang baru disahkan oleh DPR RI pada bulan April 2026 lalu. Sekarang pekerja rumah tangga itu adalah bagian daripada keluarga, karena tiap hari dia di rumah. Dia bersihkan rumah dengan tugas pokoknya apa saja yang dia harus lakukan. Tetapi yang saya apresiat kepada pemerintah dan juga DPR sudah meloloskan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, karena stigma buruk selama ini yang selalu menjadi kurang bagus didengar itu kalau pembantu lah, jongos lah, dia kerja bahkan gaji ditahan, bahkan diperlakukan kurang adil, kadang ada penganiayaan, kata-kata yang mungkin yang kurang etis dia terima selama ini, itu sudah tidak boleh lagi. Makanya saya hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mempekerjakan pekerja rumah tangga untuk membaca undang-undang ini di Undang-Undang PKDRT. Kenapa? Karena kalau tidak diikuti, ada konsekuensi hukumnya. Jadi semua pekerja rumah tangga hari ini sudah berkedudukan sama dengan pekerjaan di hotel, pekerja di mall, mereka sudah mendapatkan perlindungan hukum. Yang mana selama ini kan tidak pernah mereka dapatkan. Hak kerja mereka berapa jam harus kerja. Ada jam istirahatnya, ada jam juga dia bisa telepon, ada jam juga dia harus cuti ke keluarga. Itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Nah, kalau soal Bang Sunan menyindir siapa atau tidak, saya kan belum tahu itu karena saya belum bertemu sama beliau. Saya lagi ada di luar Jakarta soalnya. Oke. Nanti mungkin setelah saya di Jakarta mungkin bisa saja Bang Sunan mungkin menyampaikan kepada publik ya. Sunan Kalijaga menyinggung tentang asisten rumah tangga yang menjadi bagian dari keluarga. Lantas, seperti apa postingan dari Sunan Kalijaga dan benarkah isinya seakan justru membela asisten rumah tangga? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya Sunan Kalijaga tiba-tiba saja membuat postingan di sosial media pribadinya yang menyebutkan bahwa dirinya sudah tak lagi menangani perkara hukum Erin. Dalam postingannya di sosial media, Sunan justru menegaskan bahwa semua orang yang bekerja dengannya adalah bagian dari keluarganya, termasuk asisten rumah tangga, ajudan, karyawan, dan sopir. Ia juga menyebutkan berbagai bonus yang diberikan kepada para pekerjanya. ART adalah bagian dari keluarga kami. Semua yang bekerja dengan saya adalah bagian dari keluarga. Ajudan, ART, karyawan, supir. Mereka mendapatkan berbagai macam tunjangan, plus bonus dan fasilitas di luar gaji pokok. Sabtu kemarin, ART saya berikan libur dan uang jajan ratusan ribu rupiah untuk jalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunan Kalijaga ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sudah tidak lagi menangani perkara Ibu Erin Taulani. Harap maklum dan terima kasih. Semoga perkaranya tetap bisa berjalan dengan baik, mendapatkan satu keadilan buat para pihak. Terima kasih. Di sisi lain, Nur Rohmah, asisten rumah tangga Erin yang baru-baru ini telah memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Kabarnya Nur Rohmah menjadi saksi dari pihak Erin. Nur Rohmah terlihat hadir di Polres Metro Jakarta Selatan didampingi oleh kuasa hukumnya.
Namun Nur Rohmah tampak diam ketika ditanya oleh awak media saat tiba di Polres hingga ia pulang usai pemeriksaan dilakukan. Kuasa hukum Nur Rohmah berdalih bahwa kliennya merasa ketakutan. Sedikit jadi saksi ya. Bang, payungnya udah bang, payungnya udah. Iya bang. Payung nggak hujan bang. Ini kan udah hujan bang. Maaf ya. Tenor ketakutan mbak. Iya. Tolong ya. Tolong bisa dimengertiin ya. Tolong bisa dimengertikan ya. Iya bang. Ini orangnya ketakutan. Bang, abang hari ini mendampingi Teh Nur jadi saksi. Nanti segala sesuatunya akan kita jelaskan dalam pemeriksaannya. Jadi minta tolong nih, tolong ya. Jadi saksi Mbak Erin ya? Mbak Nur mungkin. Abang namanya siapa bang? Saksi Mbak Erin. Bang. Ada Pak Sandy bang. Jadi saksi Mbak Erin. Udah, naik. Mbak tadi gimana Mbak di atas Mbak? Yang tadi Kak, Ada berapa pertanyaan? Bang, ada berapa pertanyaan Bang? Laporannya Erin atau Pak Era ini sebagai saksi Kak? Sedikit ini, sebagai saksi laporan Erin atau seperti apa Bang? Laporannya seperti apa Bang? Bang, mungkin laporannya sedikit Bang, seperti apa Bang? Bang, payungnya ketinggalan Bang di depan Bang. Nggak mau diambil Bang. Pertanyaan Kak. Oke. Herawati juga mengungkap bahwa ia merasa sedikit lega setelah DPR RI memutuskan bahwa 2 laporan polisi Erin atas dirinya yang terkait dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran perlindungan data pribadi tidak dapat diproses di ranah hukum. Herawati juga mengaku tidak menyangka bahwa kasusnya mendapatkan perhatian dari Komisi 3 DPR RI. Karena itu, Herawati pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Rieke Diah Pitaloka yang bergerak cepat menanggapi keluhannya. Terkait sikap Erin yang meminta agar suaranya juga didengar oleh DPR RI, kuasa hukum Herawati pun menyampaikan responnya. Pihaknya mempersilahkan pihak Erin jika memang ingin bertemu dan berdiskusi dengan Komisi 3 DPR RI, seperti yang ia lakukan. Ya awalnya nggak nyangka aja gitu kan, kok sampai di titik ini gitu. Ya nggak nyangka awalnya sih, tapi alhamdulillah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Rieke Diah Pitaloka dan staf-stafnya, terima kasih udah membantu saya sehingga sampai di sinilah gitu. Terus juga udah membantu saya ke LPSK dan ya alhamdulillah aja, semoga prosesnya tetap berjalan. Nah kalaupun pihak sana ada perdamaian nanti biar lawyer saya aja kalau masalah kayak gitu. Alhamdulillah udah sedikit lega sih. Terkait itu mungkin semua punya hak bisa mau mengajukan pendapat ke Komisi 3, itu semua punya hak. Kita nggak ada batasan soal itu. Semua punya hak. Kalau mereka mau mengajukan pendapat ke Komisi 3 ya silakan saja. Tidak ada halangan terus. Di sisi lain, mantan asisten rumah tangga Erin yang bernama Nia mengungkapkan hal yang mengejutkan terkait kartu identitas dan sisa gajinya yang masih ditahan Erin. Lantas, seperti apa pengakuan Nia terkait jam kerjanya hingga pembatasan menggunakan handphone ketika bekerja sebagai ART di rumah Erin? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, Nia, mantan asisten rumah tangga Erin, tak hanya mengungkapkan kebiasaan Erin yang sering mengeluarkan kata-kata kasar, tapi ia juga mengungkap curahan hatinya yang merasa sedih karena kartu identitas dan sisa gajinya masih ditahan oleh Erin. Kesaksian Nia sebagai mantan asisten rumah tangga Erin memang mengejutkan. Karena selain nasibnya yang masih harus menanti kepastian tentang kartu identitas dan sisa uang gajinya, Nia juga mengungkapkan jam kerjanya di rumah Erin. Menurut Nia, ia bekerja selama 18 jam kerja, mulai dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Diduga, karena jam kerja inilah yang membuat para asisten rumah tangga Erin tidak betah. Perilakunya sih kalau kita nggak salah sih nggak bakalan domelin ya, asal benar sih. Kecuali kita punya kesalahan emang begitu yang diceritain. Katanya kakak juga dikuatkan sama
Bang Andre Daulani sendiri. Dan anaknya biar betah kerja, apa itu benar Kak? Oh iya benar. Bisa diceritain nggak Kak? Itu kan karena saya gara-gara masalah jam ya, Masnya juga tahu kan, karena jam jatuh, terus juga omongannya juga lumayan ya, terus kan ibaratnya anak-anak juga sabar ya gitu, hanya biar kuat aja sih. Gitu. Agak kaget ya, biasanya kan Bu Erin hanya omongannya doang yang lumayan kasar, terus juga ibaratnya ini bener apa enggak. Terus kan penyalurnya juga kontak ke saya ya, yang saya ada kasus nggak nih sama Bu Erin. Saya jujur, KTP saya kan ditahan, kekurangan saya gaji saya juga ditahan kan. Kata itu kan, ayo up dong gitu kan. Yang lainnya juga pada up, makanya saya up ke sosial media gitu sih. Oh kita sistemnya bangun jam 4 ya, mulai kerja jam 5, start kita jam 5 sampai jam 11 malam lah. Oke. Apakah ada ini Kak, semacam kayak mes gitu atau nginap? Oh kita nginap di rumahnya. Oh di rumahnya? Oh di rumahnya. Oke. Terus berarti kalau untuk makan, minum dan lain juga disediain? Seminggu sekali sih biasanya kita pergi gitu. Aslinya pas saya di sana tuh HP tuh nggak boleh terlalu pegang HP. Kerja kita khusus kerja gitu. HP paling nanti kalau kita udah istirahat baru pegang HP. Nggak kayak yang di berita-beritain Mbak Hera bilang free wifi. Emang free wifi tapi kita juga ada batasan main HP-nya sih. Gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.